Tuhan Engkau Bapa hari ini kekal untuk selamanya. Amin. Oke, khotbah yang terambil pada pertemuan kali ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan dulu ayatnya. Di ayat 9 dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di ayat 10 dikatakan, kamulah yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Shalom, teman-teman sekalian, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebelum itu, jadi saya akan mengenalkan diri. Perkenalkan saya Putri, yang melahirkan saya itu Lubis. Saya bertempat tinggal di Bandung. Oke, sekian dari dulu perkenalan kita pada hari ini. Yang menjadi khotbah kita yaitu dari 1 Petrus 2 sampai 10. Setiap orang memiliki kerinduan untuk diakui, diterima, dan dianggap berharga. Namun dunia sering menilai kita dari penampilan, prestasi, dan karya kita. Firman Tuhan kali ini mengingatkan bahwa nilai kita bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh pemilihan Allah sendiri dalam Kristus. Nah, buat saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap orang memiliki kerinduan untuk diakui, diterima, dan dianggap berharga. Namun, dunia sering menilai dari penampilan. Ya, banyak orang yang menilai kita hanya dari penampilan kita, menilai kita dari luar itu saja. Tetapi mereka tidak menilai kita dari hati kita. Tentu saja, itu yang membuat kita terkadang mengingat bahwasannya kita hanya melihat diri kita dari luar saja. Identitas baru di dalam Kristus yang ditekankan di sini dari ayat 9a, bahwasanya Petrus menyebut 4 gelar istimewa yang menunjukkan status kita. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Kita tidak kebetulan menjadi umat Tuhan, kita dipilih oleh kasih karunia. Yang kedua, di imamat yang ajaib. Kita adalah iman yang mewakili alam dunia ini dan otoritas sebagai anak kerajaan. Yang ketiga, bangsa yang kudus dipisahkan dari dosa untuk hidup sesuai kehendak Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita milik Allah yang dikasihi dan dijaganya. Dipilih untuk memberitakan perbuatan besar. Alasan Tuhan memilih kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk diutus, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia. Kita dipanggil menjadi saksi atas kasih, kuasa, dan pertolongan Allah, menjadi terang bagi mereka yang baru beriman. Nah, tentu saja kita menjadi terang bagi mereka yang gelap. Artinya di sini, amanah, namoso, menjadi sekalian, bahwasanya kita dipanggil untuk menjadi terang dan anugerah yang mengubah hidup di ayat 10. Dulu mungkin kita hidup dalam dosa, tidak bayar tanpa pengharapan. Tapi jika kita memiliki identitas baru, kita ditekankan untuk menjadi umat Allah, mendapat kasih dan pengampunan, hidup dalam anugerah. Kasih karena Tuhan telah mengubah kita, mengubah kebiasaan kita, mengubah cara pandang kita, bahwasanya kita tidak boleh menilai seseorang itu hanya dari luar saja, melainkan dari dalam juga, dalam perbuatan mereka. Aplikasi hidup, percayalah identitas Anda di dalam Kristus. Jangan lagi hidup dalam rasa berjing atau perbuatan. Hiduplah kudus sesuai panggilan Allah. Pilihkanlah kehidupan yang mulia Tuhan. Saksikan kebenaran Tuhan dalam hidup. Jadilah terang dan saluran kasih bagi orang lain. Tantangan yang mungkin kita hadapi, namanya pelajaran sekalian, mungkin kita seringkali menilai seseorang itu tanpa kita tahu bagaimana.
kita saat teman kita, mereka berperilaku, kita langsung menjudge mereka, mengatai mereka bahwasanya mereka itu adalah. Tetapi amanah, mari kita lihat sekali bahwasanya belum tentu mereka itu sejahat dengan kita. Mungkin saja dia adalah orang baik, seperti ilustrasi yang saya katakan di sini. Amanah, seperti ada anak ini tidak memiliki ayah dan ibu. Dia sudah hidup sendiri dan dia sekarang tinggal bersama neneknya. Nah, dia sering membantu neneknya untuk mengerjakan rumah, membantu neneknya ke ladang, membantu semua dilakukannya untuk membantu neneknya. Tetapi di sekolah dia adalah salah satu murid yang malas, dia salah satu murid yang membangkang kepada gurunya. Tapi orang-orang menilai dia seperti ini, menilai orang-orang teman-temannya ini, menilai dia bahwasanya dia itu adalah orang yang buruk, dia orang yang tidak baik. Dan mari kita lihat lagi Aminah. Di rumah dia membantu neneknya, dia membantu neneknya di rumah, dan bisa kita lihat dia sudah menjadi salah satu yang dapat diandalkan di rumah itu. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat bahwasanya dia bukan tentu orang yang buruk seperti yang dikatakan teman-teman sekalian. Nah, itu yang menjadi tantangan rohani. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan yang kita sampaikan? Mari menyerahkan seluruh hidup kita untuk menjadi anak. Oke, sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak. Bapak, kami telah mendengar firman Tuhan. Sebagian dari firman berikanlah hamba untuk pemahaman yang lebih Bapak, agar ini dapat memberikan firman sesuai dengan kehendak. Jadi menjadi orang yang baru, menjadi hidup yang bersama.